Hingga hari ini saya baru separuh kebun mengecek ini, masih banyak kentang yang notabene-nya busuk di dalam tanah, sehingga harus kita lakukan pergantian atau di daerah kami itu biasanya disebut dengan ayum, diayum seperti itu, untuk mengganti kentang-kentang yang berpotensi bakal busuk seperti itu teman-teman. Nah, proses seperti ini biasanya tetap dilakukan. Pengecekan seperti ini biasanya harus terus dilakukan sampai kentang kira-kira maksimal berumur 1 bulan, ya, lebih dari 2 minggu. Tapi biasanya di 2 minggu pertama itu sudah mulai ketahuan seperti itu teman-teman. Nah, ciri-cirinya biasanya kentang-kentang yang seperti itu, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda Lembang Bertani. Ketemu lagi di channel kita, channelnya Petani Muda Mendunia. Jadi pagi ini kalau kemarin kita sudah mengurus kebun yang di sebelah kiri saung sana, sudah melakukan pengobatan, penyuntikan pertama juga sudah, penyulaman juga sudah. Sekarang kita merambah ke kebun di sebelah kanan saung. Kentang ini alhamdulillah sudah memasuki umur 2 minggu, 15 hari ya, lebih 1 hari HST. Jadi di umur segitu kita sudah mulai melakukan penambahan lubang ya untuk proses pemberian pupuk susulan. Karena sebelumnya ini kan baru diperbarui ya, mulsanya sudah diberikan sebelumnya pupuk kawinan, termasuk pitik atau berak ayam yang berkualitas tinggi. Nah, hari ini kita memberikan berak susulan, pitik susulan di sela-sela lubangnya untuk 5 hari kemudian kita nanti akan melakukan penyuntikan menggunakan NPK, kalsinit, dan super gip seperti yang sudah kita lakukan di kebun sebelumnya. Sekedar tips dari teman-teman ya. Nah, ketika nanti kentang itu sudah mulai memasuki masa penanaman hingga 2 minggu mendatang atau ya 14 HST, itu teman-teman harus selalu melakukan pengecekan secara intens. Karena tidak semua kentang yang kita tanam itu walaupun dia mulus ya benih awalnya, itu tidak melulu nanti bakal bagus di umur segitu. Karena biasanya di umur 2 minggu HST inilah sudah mulai terdeteksi mana kentang yang bakal gagal, mana kentang yang cukup berkualitas untuk dipertahankan sehingga nanti memasuki masa panen seperti itu. Hingga hari ini saya baru separuh kebun mengecek ini, masih banyak kentang yang notabene-nya busuk di dalam tanah, sehingga harus kita lakukan pergantian atau di daerah kami itu biasanya disebut dengan ayum, diayum seperti itu, untuk mengganti kentang-kentang yang berpotensi bakal busuk seperti itu teman-teman. Nah, proses seperti ini biasanya tetap dilakukan. Pengecekan seperti ini biasanya harus terus dilakukan sampai kentang kira-kira maksimal berumur 1 bulan, ya, lebih dari 2 minggu. Tapi biasanya di 2 minggu pertama itu sudah mulai ketahuan seperti itu teman-teman. Nah, ciri-cirinya biasanya kentang-kentang yang seperti itu, pertama yang jelas dia nggak keluar dari tanah ya, tidak menampakkan bakal pucuk atau bakal daun atau bakal tunas. Yang kedua itu biasanya dia sudah tumbuh tapi pertumbuhannya itu terlihat kecil ya. Kalau pada umumnya itu biasanya seukuran kelingking atau lebih di bawahnya sedikit. Biasanya kalau yang gagal ini dia ukurannya itu lebih kurus, daunnya itu pucat, batangnya juga dia tidak hijau sempurna, keputih-putihan. Ada juga yang tidak keluar sama sekali namun dia ternyata busuk di dalam tanah seperti itu teman-teman. Parah sekali busuknya. Binya kalau nggak tumbuh seperti ini nih, antara memang busuk, kalau enggak memang nanamnya terlalu dalam. Tuh, seperti itu teman-teman. Kalaupun terlalu dalam biasanya dia tetap nggak akan busuk ya kalau bagus. Tapi kalau misalkan bibitnya gagal, dia maupun dalam maupun dangkal peletakannya tetap bakal gagal. Tadi saya di belakang banyak sekali menemukan yang gak ada ciri-ciri atau tanda-tanda pertumbuhan, tapi setelah digali lebih dalam ternyata dia tumbuh ya. Peletakan bibit kentangnya di awal terlalu dalam. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan dalam sekali.
saya gali tadi ternyata dia bukan busuk melainkan memang terlalu dalam. Nah kalau terlalu dalam seperti ini, teman-teman bisa bantu bukakan ya tanah-tanah yang masih menutupinya seperti ini. Tadi contohnya tadi saya temukan lagi yang dalam tuh. Jadi kita bisa bantu buka atau longgarkan tanah-tanah di sekitarnya biar nanti pertumbuhannya lebih cepat seperti itu, biar bisa menyusul yang lain ya. Karena memang di umur 2 minggu HST ini tidak akan rata semua tumbuh seperti ini ya. Ada yang masih memang seperti ini, ada yang bahkan nggak kelihatan karena ada di balik molesa tumbuhnya ya, nggak pas di tengah-tengah. Nah itulah beberapa hal yang mungkin perlu diantisipasi sama teman-teman. Pertama, dibukakan ya, khawatir terlalu dalam sehingga memperlambat pertumbuhan. Kedua, bisa dicek di balik-balik molesa. Dan untuk antisipasi pertumbuhan di balik molesa, maka ketika melubanginya pakai bambu itu, pakai kayu, kalau daerah kita itu namanya ngasek, maka ketika ngasek itu perhatikan betul-betul jangan sampai lubangnya melenceng ke bagian bawah molesa. Harusnya simetris pas di tengah-tengah, sehingga nanti peletakan benihnya berbanding lurus dengan lubang yang sudah disiapkan seperti itu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini kan sebenarnya seharusnya sudah tinggi, cuman dia terlalu dalam mungkin, jadi kita bisa buka ruang sedikit supaya lebih cepat tumbuh. Nah seperti ini juga nih, tuh, bisa sedikit diperlebar, dibuka, dibantu pertumbuhannya. Nah seperti itu. Nah teman-teman, saya menemukan satu gejala kerusakan lagi. Ini salah satu efek kalau misalkan nanam kentangnya itu dimasukkannya, dia membuat pembuatan lubangnya itu dia ada di bawah molesa, tidak pas berbanding lurus dengan lubang yang sudah disediakan. Itu biasanya layu seperti ini nih. Kalau misalkan si pucuknya nggak kuat, karena efek panas dari molesa ini cukup berpengaruh ya. Tuh, akhirnya dia busuk sehingga pertumbuhan tunasnya tidak sempurna. Nah yang seperti ini nih bisa kita cek. Kalau misalkan dia busuk di dalam, berarti emang salah satu indikatornya juga emang kebusukan di dalam. Kalau misalkan dia nggak busuk tapi terlanjur dicabut, teman-teman mungkin bisa memindahkannya ya ke posisi yang lebih pas di tengah-tengah lubang. Ini kami lihat, ternyata tidak busuk ya. Tuh, seperti ini. Nah kalau sudah terlanjur dibuka seperti ini, tapi seperti ini belah ya, bakal nggak akan maksimal pertumbuhannya, jadi kita akan ganti. Tapi kalau misalkan masih bagus tapi sudah terlanjur dicabut, teman-teman bisa kembalikan lagi ke lubangnya ya. Insya Allah masalah pH tidak terganggu, dia akan melanjutkan pertumbuhannya. Apalagi kan kebetulan sekarang di sini sedang ada musim hujan, jadi ya siang nanti insya Allah sudah tersiram air hujan, maka pH-nya akan kembali stabil insya Allah. Oke teman-teman, sahabat muda Lembang Bertani, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ya demikian dulu video yang dapat saya sampaikan di konten kali ini. Seperti biasa, jika dirasa video ini bermanfaat dan teman-teman menyukainya, silahkan di like. Jika tidak menyukai juga boleh dislike. Dan jika ada kekurangan atau kelebihan dalam video ini, mohon koreksinya di kolom komentar ya, bisa disampaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Dan jangan lupa untuk di-share supaya ilmu ini menyebar untuk seluruh petani di Indonesia, terkhusus petani muda. Baik teman-teman sobat muda Lembang Bertani, terima kasih. Salam muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.